Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu bahwa Ialah Sang Kinasih pemimpin akhir zaman, terkecuali tangan kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa para leluhur kegaiban Nusantara dibagi menjadi dua, yaitu Raja-Raja Nusantara dan para leluhur yang berbagai suku, zaman serta bermacam di dunia. Dari tiap para leluhur Nusantara, dari pihak Raja-Raja Nusantara dan juga para leluhur di dunia mengusungkan berbeda gelar. Dari berbagai gelar yaitu Satrio Piningit, Sang Kinasih, Budak Angon, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, Sang Pinilih, yang disandang oleh satu orang. Akan tetapi para leluhur sedang berdebat tentang memperebutkan gelar tersebut yang akan diberikan oleh orang yang mereka pilih untuk memerankan duduk di singgasana kursi pemimpin imam akhir zaman. Tentu fenomena ini bukan hanya untuk orang tertentu saja, melainkan semua orang mengalami hal yang sama. Hal ini merupakan pencarian kesadaran, namun demikian dalam sebuah perjalanan panjang kehidupan ini, tentu perilaku salah dan benar telah pernah kita lakukan, yang kekuasaan menjadi pembentuk nasib kehidupan kita ini. Apa yang dialami sekarang adalah buah dari masa lalu, dan apa yang dilakukan sekarang berbuah di masa depan karena kebencian dan egois memakan seseorang dapat berperilaku menghukum orang karena kesalahannya. Hukuman yang diberikan secara wajar adalah normal, namun demikian tak jarang menghukum secara berlebihan seperti kekal di neraka. Tentu hal ini menjadi tidak dapat dalam sebuah pembelajaran hidup. Oleh karena itu hukum keabadian di neraka adalah hukum keabadian semu, yang justru dengan kelahiran kembali merupakan kesempatan untuk melakukan perbaikan diri agar dapat kembali ke surga. Peradaban baru terkait dengan pertolongan Tuhan, terkait dengan pertolongan Sang Kinasih yang membebaskan kehidupan ini dari belenggu neraka atau dari belenggu sumpah iblis. Dengan sifat asli maka diharapkan kehidupan ini akan berbahagia kembali. Selaku para pemberi pencerahan yang telah banyak memberikan pencerahan, semoga pencerahan yang disampaikan dapat menjadi pedoman dalam menata kehidupan dalam peradaban baru. Apa yang masyarakat butuhkan adalah tentang keselamatan dan pencapaian tujuan kehidupan mereka, yaitu kebahagiaan hidup lahir dan batin. Perihal tatanan kehidupan dalam peradaban baru yang hendak diwujudkan. Pentingnya pelantikan dalam sebuah petunjuk tentang dia di masa lalu yang menulis kitab pengganti, sehingga membingungkan ini. Antara mana yang sesungguhnya kekal abadi, dan mana pula yang merupakan belenggu belaka, maka sudah waktunya untuk pembebasan dari belenggu itu. Disinilah dibutuhkan pencerahan baru. Dengan pencerahan baru,
Biarkanlah hukum keabadian semua itu digantikan lagi dengan hukum keabadian yang asli, sehingga kebahagiaan hidup ini terpulihkan kembali. Tidak dibenarkan menghukum nasib seseorang atau siapa saja agar kekal di neraka. Yang benar adalah eksistensi sang jiwa bersifat kekal. Sesungguhnya tentang perbaikan ini pun telah diputuskan melalui pencerahan. Di antara sekian banyak yang memberikan pencerahan, yang seringkali ada perbedaan di antara para pencerah itu, maka sesungguhnya sang pencerah pun memerlukan pelantikan, atau pengakuan sehingga apa yang disampaikan yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi umat, sehingga tidak hanya sebatas berpendapat. Semoga ada pelantikan untuk dia yang memberikan pencerahan, sehingga masyarakat dapat mengikutinya dengan penuh kepercayaan. Jika boleh dikatakan sang pemimpin akhir zaman sang Imam Al-Mahdi adalah orang yang dipilih langsung serta diberi tugaskan oleh Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sebagian orang yang menerima wahyu tersebut, mereka dipilih oleh para pembimbingnya yang diperintahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu membuka jalan sang Imam Al-Mahdi menuju kursi tahta pemimpin imam akhir zaman, sesuai pada kitab-kitab yang telah tertulis. Dari setiap orang-orang yang terpilih, maka para leluhur memberikan bekal pengetahuan yang luas serta pemahaman yang begitu dalam tentang alam kegaiban dan ilmu kegaiban. Namun sebagian orang yang terpilih itu menganggap dirinya ialah sebagai imam akhir zaman, yaitu Imam Al-Mahdi. Orang-orang yang terpilih itu selalu berargumen tentang peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.